Halo semuanya, kembali lagi sama aku Resinta. Nah, di sini kita bakal ngebahas terkait pelatihan soal di pertemuan ke-9 di AKL 1. Di sini aku ambil soalnya dari RPS, yaitu yang pertama soal di bab 5 latihan 1 dan juga bab 5 latihan 2. Nah, langsung aja ke soal yang pertama. Kita baca soalnya dulu. Jadi pada 3 Januari 2018, P mengakuisisi 80% saham beredar S untuk memegang kendali. Pada 1 Agustus 2018, P menjual tanah ke S dengan harga 120 juta. Tanah tersebut diperoleh P 5 tahun yang lalu dengan harga 80 juta. Pada akhir 2019, tanah tersebut dijual ke pihak ketiga dengan harga 200 juta. Buatlah jurnal eliminasi terkait penjualan tanah tersebut dengan menggunakan metode biaya tahun 2018 dan 2019. Jadi, pertama kita analisis dulu dia tuh termasuk apa. Nah, dia itu kan si P ngejual si S, berarti masuk ke downstream. Terus kita diminta untuk bikinnya jurnal eliminasi pakai metode cost di tahun 2018 dan 2019. Nah, pertama aku bikin jurnal umumnya dulu. Jadinya kan 1 Agustus pas si P ngejual ke S, itu kan dia ngejurnalnya itu cash pada land dan juga mengakui gain. Karena cashnya 120 juta, land yang dilepas itu senilai costnya itu 80 juta. Jadi dapat gain 40 juta. Nah, terus sekarang kita bikin jurnal eliminasinya. Nah, kalau transaksi antara induk sama, nah kan itu nggak diakui tuh gain-gain sama loss-nya. Makanya di sini dieliminasi gitu. Jadinya 31 Desember 2018 itu tuh menjurnal untuk jurnal eliminasinya itu terkait sama unreleased-nya karena kan emang belum terrealisasi kan. Itu jurnalnya adalah gain on sale pada land senilai 40 juta gitu. Nah, terus di akhir ternyata kan di akhir 2019 itu kan tanahnya itu terjual ke pihak ketiga tuh senilai 200 juta. Nah, jadinya karena kemarin kita udah ngejurnal unreleased-nya, sekarang kita jurnal untuk rilisnya gitu. Karena kan akhirnya udah kejual nih ke pihak ketiga, berarti kan emang udah ada tuh gain-nya. Nah, makanya kita jurnal tuh RE pada gain on sale senilai 40 juta gitu. Karena kemarin kan nggak mengakui, kemarin unrealized itu 40 juta, terus sekarang terjualnya juga tanah itu 100% gitu. Yaitu untuk nomor satu, sekarang kita lanjut ke nomor dua. Oke, pada 3 Januari 2018, P mengakuisisi 60% saham beredar S untuk memegang kendali. Pada 1 Juli 2018, S menjual tanah ke P dengan harga 230 juta. Oke, si S jual ke P itu harganya 230 juta. Tanah tersebut diperoleh S dengan harga 200 juta. Oke, berarti cost-nya si S itu adalah 200 juta, sehingga ada gain senilai 30 juta. Nah, pada akhir 2019, tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga 280 juta. Oke, berarti 31 Desember 2019, si P ngejual tanahnya itu senilai 280, sedangkan kos yang dia catat itu adalah senilai 230 gitu. Nah, diketahui net income CS pada 2018 itu adalah 100 juta dan pada 2019 itu adalah 150 juta. Tuh. Oke, karena ini termasuk transaksi upstream di mana si S ngejual ke si P ya tanahnya gitu. Terus kita diminta untuk pakai equity method. Oke, jadi kita diminta untuk bikin jurnal eliminasi terkait penjualannya di 2018 dan 2019 sama bikin jurnal eliminasi terkait MCI dan pendapatan dari S di 2018 dan 2019 dengan menggunakan metode ekuitas gitu. Nah, pertama aku bikin jurnal umumnya dulu yang di 2018. Ya kan pas 1 Juli si P itu kan dia beli tuh, makanya dia jurnalnya lain pada cash dari 230 juta. Terus pada akhir tahun dia kan si S itu kan mengumumkan laba bersih ya net income. Nah, jadinya si P itu kan karena kepemilikannya signifikan, jadinya dia nyatet juga tuh mengakui. Jadi investment in S pada income senilai 60 juta didapat dari 100 juta dikali sama persentasenya dia yaitu 60% gitu. Nah, terus ini terkait untuk unreleased tapi yang diakuisisi P aja gitu. Eh jadinya kan tadi kan jual tuh si S jual ke si P, tapi kan itu kan belum terrealisasikan. Jadinya dia tuh harus dikurangin tuh income-nya. Jadi income from S pada investment ini senilai 18 juta. Dapat dari total gain-nya 30 juta dikali sama persentasenya si P yaitu 60% gitu.
Nah, sekarang kita masuk ke jurnal eliminasinya. Oke. Jurnal eliminasinya, yang pertama kita ngejurnal terkait sama unreleased-nya di 2018. Oke, jurnal eliminasi itu kan nanti bakal masuk ke kertas kerja konsolidasi. Nah, jadi langsung kita catat aja untuk unreleased-nya. Jadi jurnalnya tuh kayak gini, udah baku gitu. Gain on sale pada lem senilai 30 juta, karena tadi gainnya adalah 30 juta dan belum terrealisasi gitu. Nah, terus kita bikin juga jurnal eliminasi terkait sama income from S. Jadinya kan tadi itu kan waktu kita bikin jurnal umum itu kan ada jurnal terkait sama pengakuan laba, net income, sama terkait sama unreleased gain-nya. Jadinya di sini kita eliminasi. Jadinya income from S pada investment in S senilai 42 juta. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 60 juta dikurang sama 18 juta. Nah, ini tuh dibalik. Kalau ini kan kalau disatuin jurnalnya kan tinggal investment in S pada income from S senilai 42 juta gitu. Jadi tinggal dibalik aja di sini gitu. Nah, terus kita juga bikin jurnal eliminasi terkait sama bagiannya NCI. Jurnalnya itu juga udah pasti kayak gini. Jadi NCI expense pasti di sisi debit dan NCI ending di kreditnya gitu. Senilai berapa? Senilai 28 juta. Nah, itu dapat dari mana? Jadi sebenarnya ini kan sama kayak waktu bikin tabel pendapatannya ya, yang diakui sama induk sama si non controlling interest. Nah, jadinya kan apa aja sih yang mencakup income itu? Kan ada yang pertama komponennya ada dari net income. Nah, net income-nya tadi kan 100 juta. Berarti yang diakui sama NCI itu kan senilai berapa sih? Selisih 100% sama kepemilikan signifikan. Berarti kan 100% kurang 60%, itu kan 40%. Jadi tinggal 100 juta kali 40%, dapatlah 40 juta. Nah, terus kan ada unreleased nih. Tadi, unreleased senilai 30 juta. Tapi yang boleh diakui sama si NCI itu kan senilai 40% aja gitu. Makanya dapatlah 12 juta. Nah, ini kenapa minus? Karena kan unreleased itu kan sebenarnya mengurangi income kan. Nah, gitu. Makanya 40 kurang 12 sama dengan 28 juta. Gitu. Nah, terus kita masuk ke yang 2019. Karena 2019 terjual, tadi kan ada keterangannya di soal kalau dia itu tanah itu terjual di 2019 kepada pihak ketiga. Jadinya kan udah rilis nih yang sebelumnya udah kita bikin eliminasinya untuk kertas kerja konsolidasi tahun lalu unrilis, sekarang kan udah rilis tuh. Jadi kita karena pakai metode ekuitas, kita bikin jurnal kayak gini. Yaitu adalah investment in S, NCI begin, dan juga pada gain on sale. Nah, investment in S itu senilai berapa? Senilai 18 juta. 18 juta dapat dari mana? Itu adalah 60% dikali sama gainnya 30 juta. Nah, ini kan sebenarnya kenaikan si investmentnya ya. Kenaikan investmentnya aja ya atas atas gain yang udah boleh diakui ya. Emang benar menambah nilai investasinya si P gitu. Nah, karena ini dia itu penjualannya upstream, yang mana keuntungannya itu kan sebenarnya yang punya tuh si anak. Jadi ketika mengakui apa-apa itu kan eh, nggak bisa full diakui sama si P aja kan. Maksudnya bagiannya itu ada yang bagiannya NCI juga gitu. Makanya di sini ketika kita mencatat kenaikan investasi itu cuma senilai besarannya dia aja gitu. Nah, selisihnya lagi 40% masuk ke mana? Itu masuk ke punyanya si NCI gitu. Makanya di sini gain on sale itu 30 juta. Untuk investmentnya si P itu kan meningkat 18 juta. Itu jadinya selisihnya untuk NCI itu adalah 12 juta gitu. Atau 40% dikali 30 juta juga bisa. Atau tinggal diselisihin aja juga bisa. Tuh. Terus selanjutnya kita masuk ke jurnal eliminasi terkait sama income. Ini tuh sama juga kayak yang nah itu, oh ini, sama ini, gitu. Nah, jadinya kan income-nya tadi kan kita mengakui dari sisi net income, sama dari sisi rilisnya, oke? Okay? Nah, itu kan di tahun 2019 dia itu kan net income itu kan 150 juta, berarti kita balik aja 150 juta dikali sama 60%, dapatlah 90 juta. Nah, terus satu lagi itu adalah terkait sama gain-nya tadi, jadi kita bikin jurnal itu adalah income
income from S pada investment in S senilai 18 juta. Nah, itu kan tinggal dibalik aja gitu. Perhitungannya itu sebenarnya sama kayak ini, cuma dikali sama persentasenya si P gitu. Kalau mau digabung ini juga bisa, jadinya jurnalnya itu income from S pada investment in S senilai 108 juta gitu. Nah, terus kita mengakui yang bagiannya si NCI. Dia jurnalnya itu sama kayak kayak sebelumnya, itu adalah NCI expense dikali sama NCI expense pada NCND, maaf lupa plus. Oke, jurnalnya kayak gitu, dapatnya dari mana? Ini perhitungannya. Jadinya kan tadi kan net income-nya untuk 2019 itu kan 150 juta, dikali sama 40%, dapatlah segini. Terus rilisnya itu kan tadi kan udah rilis 30 juta, tapi yang bisa diakui sama NCI itu kan cuma senilai 40%-nya aja, makanya 30 juta dikali sama 40% gitu. Dapatlah 12 juta. Nah, itu ditambah karena rilis itu kan sebenarnya menambah income-nya gitu. Menambah ya income-nya sih gitu, equity-nya. Nah, jadinya ditotalin 60 tambah 12 dapatlah 72 juta gitu. Makanya ini dapat 72 juta gitu. Itu juga sebenarnya bisa dari sini sih ngambil untuk 108 juta kan, karena sebenarnya sama aja kayak bikin tabel pendapatan kan, yang ada ini milik si induk, ini milik si NCI, terus ini atas net income, ini atas penyesuaian-penyesuaian lain yang menambah income gitu. Ini kan 40% dikali sama 60%. 40 dikali sama 60. Sama dengan 108 juta gitu. Oke, sekian penjelasan dari aku. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan atau kekeliruan. Semoga kita bisa sama-sama belajar. Semangat, bentar lagi kita lulus kok tahun depan. Terima kasih.